Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Maric. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang reinkarnasi. Sebuah siklus hidup ya. Siklus kehidupan yang dipercaya oleh penganut agama Hindu dan Buddha. Jadi, menurut mereka yang meyakini reinkarnasi itu tidak akan berhenti sampai kita paham arti hidup apa gitu, hakikat hidup tuh apa. Terus, setelah kita bertanggung jawab terhadap apa yang udah kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Jadi reinkarnasi ini, filsafatnya itu mengajarkan untuk bertanggung jawab, satu. Terus kedua, ya karma gitu ya, bertanggung jawab baik karma baik ataupun karma buruk, udah dijalani. Terus yang keduanya, paham hakikat kehidupan itu apa. Jadi udah tidak ada rasa duka, udah tidak ada rasa tidak menerima, kayak gitu. Itu seperti itu ya, ini filsafatnya. Nah, sebenarnya ada dua pemahaman gitu kan, di mana yang paham pertama itu reinkarnasi itu akan selalu terjadi terus menerus. Paham yang kedua itu reinkarnasi itu akan terus terjadi tapi akan berhenti, ada titik hentinya gitu ya, akan berhenti di satu titik di mana kalau sudah mencapai sudah memenuhi kuota kebaikan gitu. Jadi ada kuota kebaikan yang sudah terpenuhi, itu baru terhenti, tidak akan bereinkarnasi lagi. Itu yang dianut oleh agama Hindu, teman-teman kita di agama Hindu. Nah, kita bahas dulu yang Buddha ya. Menurut pemahaman di agama Buddha, itu jadi mereka meyakini ada reinkarnasi. Itu adalah wujud kayak membayar karma ya. Karma baik ataupun karma buruk yang sudah kita lakukan di kehidupan yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, itu akan lahirnya juga di alam berbahagia. Tapi kalau misalnya kita berbuat buruk, di kehidupan yang selanjutnya juga kita akan mengalami duka di alam menderita gitu. Jadi itu ya kayak bayar lah gitu. Kita bayar hal-hal yang sudah kita perbuat di masa yang lampau di kehidupan yang selanjutnya. Itu juga ditentukan, reinkarnasi juga ditentukan oleh Garuka Kama. Garuka Kama itu adalah pikiran yang muncul di detik-detik kematian. Jadi kalau misalnya detik-detik sebelum mati ini kita berpikirannya baik, berpikirannya kayak wah gue mau mati, semoga masuk surga, atau misalnya kayaknya gue masuk surga deh, gue orang baik, kayak gitu-gitu. Itu kehidupan yang saja bisa ke alam berbahagia gitu. Tapi kalau berpikiran buruk, wah gila gue mati ini, masuk neraka nih, gue banyak dosa gitu, ya udah bakal ke alam menderita itu sebelum akhirnya direinkarnasi ya. Jadi berkaitan dengan karma kan. Hindu juga sama, berkaitan dengan karma. Jadi apapun yang kita lakukan di masa yang lampau itu akan berdampak di masa sekarang atau di kehidupan yang selanjutnya. Makanya ada tuh kan kayak kisah-kisah yang kok hidup gue susah banget gitu ya, kasarnya gitu. Nyampe ada yang ngomong, lu dulunya tukang nipu orang kali, nyusahin orang kali, jadi sekarang lu susah gitu. Nah, istilah-istilah kayak gitu tuh berlaku untuk mereka yang percaya akan adanya reinkarnasi. Jadi katanya kalau yang di Hindu ini, yang agama Hindu ini, itu kita harus memenuhi dulu kuota kebaikan. Jadi kalau misalnya udah berbuat kebaikan sampai full, terus udah melepaskan kemelekatan dengan duniawi, jadi kayak udah nggak ada perasaan tidak terima, nafsu-nafsu duniawi udah pada dilepaskan, yang udah menerima nih keadaannya seperti ini, menerima, udah bertanggung jawab juga, itu baru bisa kembali ke Tuhan. Karena kalau misalnya yang namanya reinkarnasi itu
kan kita menjalani apa yang kehidupan sebelumnya dilakukan ya. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu nih di kehidupan yang lampau tapi belum sempat menikmati hasilnya. Misalnya kita udah berusaha, udah menderita, udah segala macam, belum sempat menikmati hasilnya. Di kehidupan yang selanjutnya itu kita akan menikmati hasil. Jadi kayak ngajarin kita buat mampu untuk memperbaiki kualitas hidup kita gitu. Semakin kita memperbaiki, jadi semakin baik juga gitu hasilnya di kehidupan yang selanjutnya. Itu kita akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Sama jadi baik juga gitu ya. Kalau misalnya kita jahat, ya dibayarnya di kehidupan yang selanjutnya. Hal-hal yang sudah kita lakukan yang kejahatan sebelumnya itu. Jadi kayak ya udah belajar tanggung jawab deh, hukum karma benar-benar tabur tuai. Cuman bedanya di kehidupan yang selanjutnya. Kalau belum sempat terbalas gitu. Dan di sini juga yang mengalami reinkarnasi itu bukan cuma manusia. Tapi manusia ada di strata tertinggi. Ada di strata tertinggi reinkarnasi gitu. Jadi manusia kalau misalnya berbuat buruk itu bisa reinkarnasi ke kehidupan selanjutnya itu jadi hewan. Bisa jadi kayak gitu. Hewan juga bisa jadi manusia, tapi setelah proses reinkarnasi yang kayak udah ratusan atau ribuan kali reinkarnasi baru bisa jadi manusia. Karena itu tadi manusia ada di strata tertinggi kan, di tingkat tertinggi itu. Bahkan katanya dewa dan malaikat pun kalau mereka pengen sempurna gitu ya si hidupnya, itu mereka harus turun dulu ke dunia. Untuk menjalani dulu gitu ya, untuk menjalani dulu sebagai manusia, hidup sebagai manusia. Karena susah kan hidup sebagai manusia itu banyak godaannya. Nah, yang direinkarnasi, yang terlahir kembali itu kan raganya ya. Raganya kan. Karena kalau jiwa rohnya sih tetap yang itu. Makanya ada istilah kayak masih menyimpan duka dari kehidupan yang selanjutnya, kok berasa sedih melulu ya, padahal itu adalah sisa kayak memori-memori dari jiwa di kehidupan yang sebelumnya itu. Karena si roh itu kan tetap menyimpan memorinya, tetap ingat dari kehidupan yang sebelumnya, tapi ketika di kehidupan yang selanjutnya memang tidak ingat sepenuhnya, tapi kayak alam bawah sadarnya masih kerasa kayak gitu. Jadi ketika dipilih tuh, ini orang baik nih misalnya gitu, akan dipilihin raga yang memang sesuai dengan tujuan nanti bahwa si orang ini bakal dapetin kebahagiaan, ya udah dipilihin juga dengan raga yang nantinya akan berbahagia juga gitu. Dipilihin kayak gitu, yang sedih juga kan kayak gitu. Nah di proses itu, sebelum proses itu tuh si roh yang udah diangkat gitu ya, yang udah meninggal tuh ditaruh dulu di alam antara neraka dan surga. Menurut kepercayaan mereka seperti itu. Jadi neraka dan surga itu sebelum kembali reinkarnasi ke situ dulu. Kalau orang-orang baik itu akan dimasukin ke surga sampai nanti nunggu giliran untuk bereinkarnasi lagi. Tapi kalau orang-orang yang berbuat buruk itu akan disidang dulu di neraka. Nah, di persidangan itu tuh ditentukan entah dia akan jadi hewan atau masuk ke raga orang-orang yang mohon maaf cacat secara fisik gitu. Jadi pertimbangannya di situ di neraka. Dan itu tadi mereka tuh ada ingatan ya gitu. Jadi ada ingatan, roh itu ada ingatan. Jadi ketika terlahir kembali masih menyimpan duka, itu artinya reinkarnasi akan terus berlanjut sampai kemelekatan dengan dunianya itu terlepas. Jadi udah menerima takdir, udah sekarang tinggal jalanin yang baik-baik, udah berbahagia, kuota kebaikannya udah terpenuhi, baru deh bisa balik ke Tuhan. Makanya kan saya pernah baca juga ya, ada 2 anak perempuan, adik kakak yang kecelakaan mobil gitu sama orang tuanya, dan mereka meninggal. Mereka meninggal terus di 5 tahun kemudian ibunya hamil lagi anak kembar yang anak kembar itu tuh cewek dua-duanya, itu menyimpan memori kakak-kakaknya yang sudah meninggal itu. Nyampe akhirnya orang tuanya bingung sendiri kan, ini 2 anak tuh padahal nggak tahu bahwa kakak-kakaknya tuh begini gitu, tapi itu mereka tahu detail kecelakaan dan segala macam, warna baju mereka tahu. Terus ada juga seorang ibu gitu yang cerita bahwa anaknya tuh cerita tentang hal-hal yang dulu kakeknya lakukan. Padahal dia nggak pernah ketemu sama kakeknya, buyut berarti ya. Dia nggak pernah ketemu sama buyutnya.
Karena buyutnya udah meninggal kan gitu. Tapi si anak ini tuh tahu, nyampe banyak yang bilang bahwa ini adalah reinkarnasi dari kakeknya. Karena itu tadi, untuk orang-orang yang percaya akan adanya reinkarnasi, yang bereinkarnasi itu adalah raganya aja. Ketika raganya sudah hancur, sudah terpisah dari rohnya, roh ini tetap menyimpan memori baik maupun memori buruk. Nah, selama masih ada memori buruk, entah itu rasa sedih, rasa duka, rasa tidak terima, nafsu, dan segala macam yang berkaitan dengan hal duniawi, maka reinkarnasi itu akan terus berlanjut ya, terus menerus kayak gitu. Nah, puncak akhirnya itu tadi ketika orang sudah menerima, orang sudah bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan selama hidup, hal-hal buruk sudah diperbaiki gitu ya, hal-hal baiknya dipertahankan malah ditingkatkan, itu nantinya udah nggak ada lagi perasaan duka, udah nggak ada lagi kekhawatiran tentang kehidupan, udah tidak ingin lagi melakukan kejahatan, pokoknya emang benar-benar udah peace deh, udah damai gitu. Akhirnya mereka bisa kayak naik lagi satu tingkat gitu, sehingga pas reinkarnasi udah jauh lebih bahagia, jauh lebih happy, nyampe akhirnya bisa ke satu titik di mana kembali ke Tuhan dan tidak akan terlahir kembali. Di situ titik tertingginya. Jadi memang di istilah reinkarnasi ini tuh benar-benar mengajarkan kita gitu ya untuk bisa terus bisa terus memperbaiki diri gitu. Karena baik atau buruk yang kita lakukan itu kembali ke kita lagi. Entah karmanya saat ini kasarnya gitu ya. Kan ini hukum tabur tua ya. Entah yang kita rasakan saat ini di kehidupan sekarang ataupun di kehidupan yang selanjutnya. Tapi kita juga punya pilihan kan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Menurut saya sih kalau misalnya pemikiran seperti itu baik ya. Jadi ada dorongan untuk kita untuk selalu berbuat baik supaya kalau misalnya reinkarnasi itu kita jadi wujud yang lebih baik juga, dengan jalan hidup yang baik juga. Karena kan manusia punya pilihan untuk melakukan kebaikan atau keburukan itu tadi. Dan menurut mereka kalau misalnya kita memilih untuk berbuat jahat atau misalnya berbuat keburukan, itu tadi proses reinkarnasinya juga tidak akan selesai dan belum tentu jadi manusia. Bisa jadi binatang itu atau jadi umbi-umbian gitu. Jadi kan tergantung kita. Kebayang tuh kalau bisa udah jadi manusia karena berbuat sesuatu jadi umbi-umbian, mau apa lu gitu, direbus, digoreng gitu ya. Nah kan kita mengusahakan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik nih di kehidupan yang selanjutnya gitu, ketika kita dilahirkan lagi gitu, kayak gitu. Jangan sampai kita turun derajat karena menurut kepercayaan mereka tuh kan manusia ada di strata tertinggi ya, jangan sampai turun derajat lah. Kita gitu. Intinya kayak gitu ya, berbuat baik. Oke, makasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Agak slow dan nggak begitu berat juga ya si materinya. Makasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Pokoknya apa dah semuanya lakukan ya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya Gita Marich undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.